Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materinya tentang sistem reproduksi dan payudara. Jadi apa yang berubah pada sistem reproduksi dan payudara selama periode kehamilan? Nah, kita singgung sedikit tentang masalah hormonal, yaitu hipotalamus, hipofise, dan ovarium. Hipotalamus adalah pusat dari segala sistem hormon, kemudian hipofise menghasilkan hormon yang akan bekerja di ovarium. Jadi selama hamil, kadar estrogen dan progesteron itu meningkat, sehingga menekan sekresi atau produksi FSH dan LH, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Artinya, selama estrogen dan progesteron ini tinggi, maka tubuh atau ovarium itu tidak mensekresi folikel. Berarti tidak menghasilkan calon sel telur yang baru. Itu sebabnya ketika hamil tidak terjadi siklus menstruasi. Siklus menstruasi tidak terjadi. Jadi, tapi kadang-kadang orang yang tidak haid kadang-kadang disebut sebagai tanda mungkin hamil. Karena semua ibu hamil tidak mungkin haid, sehingga orang yang tidak haid mungkin disebut hamil, walaupun harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Setelah fase implantasi atau penempelan hasil pembuahan, ovum yang dibuahi dan fili-fili korionik itu memproduksi HCG atau hormon chorionic gonadotropin. Jadi, setelah implantasi, ovum yang dibuahi dan fili-fili korionik atau bakal calon plasenta akan memproduksi HCG atau human chorionic gonadotropin. HCG ini sifatnya mempertahankan korpus luteum untuk memproduksi estrogen dan progesteron selama usia 8-10 minggu kehamilan, yang nanti fungsinya ini akan diambil alih oleh plasenta. Pada minggu ke-7, uterus besarnya sebesar telur ayam. Minggu ke-10, 2 kali ukuran uterus pada ibu yang tidak hamil. Kemudian perubahan uterus selama masa kehamilan itu yang berubah adalah beratnya, bentuknya, dan posisinya. Rongga uterus wanita yang tidak hamil itu mampu menampung sekitar 10 ml cairan. Saat hamil, pembesaran uterus mampu menampung sampai 10 liter atau lebih cairan. Cairan yang dimaksud di sini adalah cairan ketuban ataupun aliran darah di dalam rongga uterus yang bertambah karena fase kehamilan. Ini adalah gambar tingginya fundus uteri atau tingginya puncak uterus yang digunakan sebagai penanda usia kehamilan. Jadi penanda usia kehamilan ini patokannya adalah ini adalah tulang simfisis pubis. Ini kita bisa raba dari luar. Patokan-patokan penanda usia kehamilan adalah simfisis pubis, kemudian pusat, kemudian di sini ada tulang dada yang disebut sebagai processus sifoideus. Jadi pada usia kehamilan ditentukan oleh tingginya rahim berdasarkan tinggi pada pusat, simfisis pubis, dan processus sifoideus. Selama minggu-minggu awal kehamilan, peningkatan aliran darah peningkatan aliran darah uterus dan aliran limfe itu menyebabkan edema dan kongesti pada panggul. Sehingga uterus, serviks, dan ismus akan melunak secara progresif. Dan serviks menjadi agak kebiru-biruan. Ini tadi yang kita sudah bahas disebut sebagai tanda Chadwick atau banyaknya aliran darah pada area vulva dan uterus sehingga tampak sebagai warna kebiru-biruan. Sekitar minggu ke-7 dan ke-8 terlihat pola di mana uterus mulai melunak. Nah, di sini ismus mulai melunak dan dapat ditekan. Ini kita sebut sebagai tanda Hegar.
Sekaligus dengan ismus itu ada serviks, serviks yang melunak, yang awalnya konsistensi serviks itu seperti ujung hidung, kemudian dia akan lunak seperti bibir atau bagian bawah telinga. Itu kita sebut sebagai tanda Goodell, Goodell signs. Kemudian fundus pada serviks itu mudah fleksi. Aslinya uterus itu adalah antefleksi, tetapi pada kehamilan serviks lebih mudah fleksi, itu kita sebut sebagai tanda McDonald. Pada pemeriksaan dalam itu kita bisa menemukan tanda Hegar di mana ismus yang sempit daerah sini, kemudian serviks itu tampak melunak pada pemeriksaan bagian luar. Jadi pemeriksaan tanda Hegar ini sebenarnya tidak diperlukan apabila ibu sudah menunjukkan tanda-tanda pasti hamil. Jadi seminimal mungkin melakukan tindakan kepada ibu hamil apabila tidak diperlukan untuk menentukan apakah tanda Hegar ini ada atau tidak, karena ini merupakan pemeriksaan dalam. Pada minggu ke-8, korpus uteri dan serviks melunak dan membesar secara keseluruhan. Jadi pada minggu ke-8, uterus sudah mulai terlihat membesar dari luar, uterus sudah bisa dipalpasi atau diraba di atas simfisis pubis antara usia kehamilan 12 dan 14 minggu. Pelunakan ismus menyebabkan antefleksi atau uterus lebih mengarah ke depan, sehingga selama usia 3 bulan pertama itu fundus uteri menekan kandung kemih. Jadi tadi secara anatomi uterus itu berada di belakangnya bladder, sehingga ketika uterus membesar maka bladder atau kandung kemih akan tertekan. Ini menyebabkan ibu mengalami keluhan sering buang air kecil atau urinary frequency. Uterus yang membesar setinggi umbilikus pada minggu ke-20 usia gestasi dan hampir menyentuh prosesus sipoideus atau PX pada kehamilan ateram. Ateram itu artinya cukup bulan. Pada minggu ke-38 sampai ke-40 minggu, tinggi fundus akan turun. Jadi pada minggu memasuki usia fase persalinan, uterusnya akan turun. Dia turun karena kepala janin sudah mulai masuk ke pintu atas panggul. Jadi apabila bayi sudah masuk ke pintu atas panggul, maka fase-fase persalinan sudah bisa dimulai karena bayi perhatikan bagian apa yang ada di pintu atas panggul, apa bagian terbawah janin. Normalnya bagian terbawah janin adalah kepala, tetapi tidak menutup kemungkinan bagian terbawah janin itu tidak hanya kepala, tapi bisa juga bahu, kaki, bokong, dan lain-lain bagian bayi. Peristiwa ini kita sebut sebagai lightening, atau masuknya janin ke pintu atas panggul sehingga tinggi fundus uteri akan turun. Setelah masuki bulan keempat kehamilan, kontraksi uterus bisa dirasakan melalui dinding abdomen. Ini kita sebut sebagai tanda Braxton Hicks. Ingat, ini adalah kontraksi palsu, bukan kontraksi persalinan karena usia kehamilan masih memasuki 4 bulan. Cirinya adalah kalau kontraksi Braxton Hicks itu tidak teratur, berbeda dengan kontraksi persalinan. Kontraksi persalinan itu teratur, semakin lama, semakin dekat waktunya, semakin nyeri, semakin nyeri. Itu namanya kontraksi pembukaan untuk persalinan. Pada kontraksi Braxton Hicks itu tidak teratur, ibu tidak merasa nyeri, dan intermittent atau jarang-jarang. Kontraksi ini gunanya adalah memfasilitasi aliran darah uterus, sehingga akan meningkatkan transport oksigen ke uterus. Jadi oksigen dari ibu ke janin itu difasilitasi dengan adanya kontraksi Braxton Hicks. Pada minggu-minggu terakhir kehamilan, kontraksi menjadi kuat. Nah, kontraksi menjadi kuat ini kadang-kadang sulit dibedakan pada sebagai kontraksi permulaan persalinan. Jadi kadang-kadang ibu merasa ini adalah saat yang tepat untuk mengejan, padahal sebenarnya belum. Jadi harus dipastikan bahwa ibu memahami mana kontraksi persalinan yang sebenarnya dengan kontraksi palsu. Aliran darah meningkat dengan cepat 20 kali lipat, seiring dengan pembesaran uterus. Aliran darah yang cepat ini tujuannya adalah agar oksigen
bisa diberikan kepada janin lebih banyak selama masa kehamilan. Jadi, untuk pertumbuhan janin, janin membutuhkan oksigen yang ada di dalam darah yang diikat oleh hemoglobin. Itu sebabnya ibu hamil membutuhkan zat besi, karena bahan dasar utama hemoglobin adalah Fe atau zat besi. Sehingga apabila ibu hamil kekurangan zat besi, maka ia akan kekurangan bahan untuk mengikat oksigen. Padahal oksigen adalah unsur utama untuk kehidupan, kebutuhan dasar manusia yang paling utama adalah oksigen. Pada kehamilan aterem, itu kecepatan aliran darah di uterus meningkat sampai 500 ml per menit. Nah, konsumsi rata-rata oksigen juga meningkat. Ini sebabnya ibu tampak seperti sulit bernapas, sesak napas, kesulitan mengambil nafas, karena memang ibu membutuhkan lebih banyak oksigen. Posisi sangat mempengaruhi karena besarnya perut, tingginya uterus itu menekan rongga dada atau rongga toraks sehingga ibu hamil sulit bernapas pada posisi terlentang. Dengan USG atau stetoskop janin, maka petugas kesehatan atau bidan dapat mendengarkan yang pertama adalah uterine shuffle. Uterine shuffle itu suara murmur, yaitu suatu suara yang dihasilkan oleh aliran darah ibu yang seperti bergegas menuju ke plasenta. Ini sinkron dengan nadi ibu. Jadi itu sebabnya kalau kita mau mendengarkan DJJ, kita juga memegang nadi ibu untuk menentukan apakah ini nadinya ibu, apakah ini denyut jantungnya janin. Jadi uterine shuffle itu sinkron atau seirama dengan nadi ibu. Sofofonic itu disebabkan oleh aliran darah janin yang mengalir melalui tali pusat. Nah, ini seirama dengan DJJ. Tapi yang paling penting bagi petugas kesehatan dalam klinis adalah DJJ dan nadi ibu. Jadi untuk hal yang paling diperhatikan itu adalah frekuensi denyut jantung janin. Ini adalah beberapa cara untuk memeriksa DJJ, mulai dari yang tradisional sampai menggunakan alat yang lebih baik menggunakan Doppler atau yang Doppler elektronik ya, kita tinggal melihat angkanya pada alatnya tersebut. Kemudian, gerakan pasif janin yang belum engage disebut dengan ballottement. Engage maksudnya seperti ini. Janin itu semakin besar pada trimester ketiga, dia lama-lama akan ruang geraknya akan menjadi lebih sempit. Ketika sudah masuk ke fase trimester ketiga akhir di usia aterem, maka bayi sudah mulai untuk engage. Artinya kepala bayi atau bagian bawah janin itu lama-lama akan masuk ke pintu atas panggul. Ketika dia sudah masuk ke pintu atas panggul, maka bayi sudah tidak bisa bergerak lagi atau tidak bisa digerakkan. Tetapi ketika belum masuk ke pintu bawah panggul, ke pintu atas panggul, janin masih bisa digerakkan, masih bisa melenting. Itu yang disebut dengan ballottement. Ballottement atau pergerakan bayi yang melenting di dalam uterus itu bisa diketahui antara usia 16 sampai 18 minggu. Caranya adalah dengan menggunakan teknik palpasi, yaitu dengan jari pemeriksa, melakukan pemeriksaan dalam ke dalam vagina, mendorong lembut ke atas, dan janin akan terdorong ke atas, kemudian janin akan turun lagi. Sebenarnya untuk pemeriksaan ballottement ini tidak terlalu dibutuhkan dalam klinis, karena memang untuk tanda pasti kehamilan sudah cukup, tidak perlu dibuktikan lagi dengan ballottement. Ini hanya pemeriksaan untuk menambah meyakinkan bahwa apakah ibu mungkin hamil. Kemudian ini adalah ballotment-nya, jadi kita mendorong bayi ke atas dan bayi akan melenting dan bayi akan memantul. Taksiran kasar besarnya uterus pada perabaan tinggi fundus. Jadi pada ibu yang tidak hamil atau pada wanita normal itu sebesar telur ayam atau kurang lebih 30 gram itu tidak teraba dari luar. Normalnya rahim yang kosong atau pada wanita yang tidak hamil itu rahim tidak teraba. Pada usia 8 minggu rahim akan sebesar telur bebek. Pada kehamilan 12 minggu menjadi lebih besar lagi. Nah,
Yang utama adalah ketika bayi berusia 16 minggu, maka tingginya adalah antara pertengahan simfisis pubis dan pusat. Nah, jadi ini ada salah satu penanda yang saya sebutkan tadi bahwa penanda usia kehamilan salah satunya adalah simfisis dan pusat. Pada usia kehamilan 20 minggu itu berada di pinggir bawah pusat, pada usia kehamilan 24 minggu di pinggir atas pusat, pada usia kehamilan 28 minggu itu sepertiga antara pusat dan sipoid. Sipoid itu maksudnya adalah prosesi sipoideus pada tulang dada. Pada kehamilan 32 minggu itu antara pusat dan sipoid. Pada usia 36 minggu sampai 42 minggu itu 3 jari sampai 1 jari di bawah PX, prosesi sipoideus. Nah, ini adalah gambaran dari tingginya fundus uteri berdasarkan garis-garis imajiner, imajinasi dari pemeriksa berdasarkan simfisis pubis, pusat, dan tulang dada atau prosesus sipoideus. Kalau misalnya tingginya tidak sesuai dengan usia kehamilan, maka mungkin saja bayinya tidak tunggal, tapi 2, 3, artinya ibu hamil lebih dari 1 janin apabila usia kehamilannya tidak sesuai dengan tingginya fundus uteri. Ini adalah gambaran mudah untuk menentukan usia kehamilan berdasarkan tingginya fundus uteri. Kemudian kita lanjut ke quickening. Quickening adalah gerakan bayi pertama kali yang dirasakan oleh ibu. Artinya ada ibu-ibu yang sangat sensitif bisa merasakan gerakan bayinya, tapi ada ibu-ibu yang tidak sensitif yang tidak menyadari gerakan bayinya. Ini tidak apa-apa karena memang tergantung dari pengalaman ibu. Pada ibu multipara atau ibu yang sudah pernah melahirkan itu minggu ke-16 sampai minggu ke-14 sampai ke-16 itu sudah bisa merasakan gerakan bayi. Tapi pada nulipara atau ibu yang belum pernah melahirkan sama sekali, mungkin saja ini tidak diperhatikan sampai usia kehamilannya 18 minggu atau lebih. Nah, selama kehamilan, hormon kehamilan itu mempersiapkan vagina untuk melakukan distensi atau pelebaran. Pelebaran vagina ini tujuannya adalah untuk fase persalinan. Jadi caranya adalah dengan cara memproduksi mukosa vagina yang tebal. Tadi kita sudah bahas bahwa apa sih tujuannya mukosa vagina ini? Tujuannya adalah untuk mekanisme pertahanan tubuh, untuk mencegah mikroorganisme, kuman, dan lain-lain untuk masuk ke rahim. Itu sebabnya vagina menghasilkan sekret. Kemudian dengan cara jaringan ikat longgar dan besarnya atau hipertrofi otot polos. Jadi otot polos pada vagina itu mulai membesar dan memanjang. Semua ini adalah persiapan untuk periode persalinan. Nah, peningkatan vaskularisasi inilah yang menimbulkan warna ungu kebiruan yang kita sebut tadi sebagai tanda Sedgwick. Selama hamil, pH vagina itu lebih asam. Tujuannya adalah untuk memerangkap kuman yang atau yang tidak tahan terhadap asam, bakteri-bakteri yang tidak tahan terhadap asam. Keasaman vagina berubah dari 4 menjadi 6,5. Peningkatan pH ini pada masa-masa akhir 6,5 ini hampir mendekati normal, tapi aslinya pH vagina itu basah. Nah, karena peningkatan pH ini membuat wanita lebih rentan terhadap infeksi, khususnya jamur. Sehingga pada wanita yang hamil itu disarankan personal hygiene-nya, vaginal hygiene-nya lebih diperhatikan, terutama karena ada periode urinary frekuensi atau sering buang air kecil. Kemudian yang terjadi selanjutnya adalah leukorea atau kita sebutnya sebagai keputihan. Leukorea atau keputihan itu adalah lepasnya sel-sel vagina akibat stimulasi hormon estrogen. Dia bersifat kental, berwarna keputihan. Ini adalah normal. Terus kapan leukorea ini disebut tidak normal? Leukorea tidak normal apabila terjadi perubahan berubah warna. Normalnya adalah berwarna putih. Apabila terjadi warna kecoklatan atau kehijauan,
maka itu diwaspadai. Yang kedua adalah bau. Normalnya leukorea adalah bau seperti kalau kita ini ya, para wanita mungkin udah tahu baunya seperti kalau kita habis haid itu baunya seperti itu. Tidak berbau tajam. Tetapi apabila berbau busuk, berbau tajam, maka itu adalah kewaspadaan. Silakan dirujuk apabila ada perubahan leukorea, khawatir terjadi infeksi. Kemudian, apakah ada darah di dalam leukorea atau tidak. Jadi normalnya leukorea itu berwarna putih dan kental. Kemudian apa yang terjadi pada payudara? Terasa penuh karena persiapan menyusui atau persiapan produksi ASI. Kemudian puting susu dan areola mama menjadi lebih berpigmen seperti tadi kita sudah lihat gambarnya. Kemudian kelenjar Montgomery terlihat lebih jelas. Nah, kelenjar Montgomery itu adalah kelenjar lemak atau kelenjar sebase. Artinya, kalau kelenjar lemak, dia juga menghasilkan keringat. Artinya, kalau ibu tidak menjaga kebersihan dengan sering mengganti bra, maka bisa juga menimbulkan masalah gatal, keringat, lengket, karena dia lemak. Jadi memang ibu disarankan menggunakan bra yang nyaman dan mendukung. Nah, tujuannya apa sih kelenjar ini? Tujuannya adalah sebagai pelumas pada fase nanti persalinan, kemudian ibu menyusui, jadi sudah dipersiapkan. Kelembutan puting dapat terganggu jika lemak pelindung ini dicuci dengan sabun. Artinya, memang tidak disarankan mencuci puting payudara dengan menggunakan sabun ya pada ibu menyusui. Sebaiknya mungkin menggunakan air hangat saja. Nah, ini adalah pada fase, kita review lagi nanti anatomi payudara. Pada fase kehamilan, ini ductus-ductus atau lobus-lobus semuanya sudah mulai membesar untuk persiapan terjadinya proses menyusui. Ductus lactiferusnya sudah mulai aktif. Kemudian pada areola mama itu memang terlihat lebih gelap. Kelenjar Montgomery sudah terlihat dengan jelas. Kemudian puting susu tampak terlihat lebih jelas, erektil, karena tujuannya adalah untuk periode menyusui. Karena peningkatan suplai darah di bawah kulit, jaringan pembuluh darah terlihat lebih jelas. Jadi kadang-kadang perubahan pembesaran payudara ini bisa menimbulkan strie atau stretch marks pada payudara karena longgarnya jaringan pada payudara. Strie ini bisa juga terjadi pada area abdomen, pada paha, tidak hanya pada payudara ya, tapi paling sering adalah pada abdomen dan pada paha. Selama trimester kedua dan trimester ketiga, pertumbuhan kelenjar mamai dan ukuran payudara itu akan meningkat secara progresif. Nah, kadar hormon luteal, kadar hormon plasenta, itu meningkatkan proliferasi, itu maksudnya banyaknya ductus lactiferus dan jaringan-jaringan lobulus alveolar. Nanti kita review di materi anatomi dan fisiologi payudara. Jadi walaupun kelenjar mamai secara fungsional itu lengkap pada pertengahan masa kehamilan, tapi laktasi terhambat sampai kadar estrogen menurun. Maksudnya seperti ini. Meskipun sudah siap untuk menyusui, tapi selama bayi belum keluar atau bayi masih ada di dalam kandungan, maka laktasinya akan terhambat karena estrogennya tinggi. Nanti ketika bayi itu lahir, plasenta sudah lahir, maka estrogen menurun. Nah, ketika estrogen menurun inilah, maka produksi ASI sudah mulai terjadi. Itu tadi pada area payudara dan sistem reproduksi. Bagaimana dengan sistem tubuh yang lain? Apa yang berubah pada ibu selama periode kehamilan? Yang pertama adalah sistem kardiovaskuler. Tadi kita sudah membahas bahwa pada usia kehamilan itu denyut jantungnya meningkat, kebutuhan akan darah meningkat, kebutuhan akan oksigen meningkat, sehingga metabolisme ibu saat hamil itu meningkat. Jadi ibu tuh sering keringatan, sering kepanasan karena heart rate-nya cepat. Tujuannya adalah untuk menyediakan suplai makanan, oksigen, dan kebutuhan lain untuk perkembangan dan pertumbuhan janin. Pada ibu bisa terjadi palpitasi atau heart rate yang cepat ya, deg-degan gitu, karena
memang denyut jantung ibu meningkat. Ini terjadi sampai masa periode aterem atau kehamilan cukup bulan. Selama hamil, terjadi perubahan yang sangat dramatis pada sistem kardiovaskuler. Karena ibu, nanti kita akan bahas lanjut di sistem vaskularisasi janin. Jadi penting untuk menjamin aliran darah dari ibu ke plasenta itu harus baik, harus lancar, harus adekuat. Tekanan darah dapat berubah-ubah tergantung dari posisi ibu, kecemasan ibu, penyakit, dan lain-lain ya. Jadi kalau mengukur tekanan darah pada ibu itu diusahakan selalu pada lengan yang sama. Apabila ibu berbaring terlentang, maka vena cava ibu bisa tertekan oleh besarnya kehamilan, sehingga tekanan darah sistolik bisa turun kurang lebih 30 mm Hg, karena ibu bisa mengeluh pusing. Maksudnya adalah ketika ibu berbaring terlentang, kemudian ibu bangun atau bangkit dari tempat tidur, itu sebaiknya tidak langsung berjalan, karena bisa terjadi pusing atau tekanan darah yang turun, sehingga ibu disarankan duduk dulu, rileks dulu, baru berdiri. Nah, edema pada ekstremitas bawah dan varises, vena varikosa, itu bisa terjadi karena penyumbatan pada vena iliaca dan vena cava inferior oleh uterus. Jadi, uterus atau rahim itu menekan vena-vena sehingga terjadi edema. Jadi, cara terbaik untuk mengatasi edema adalah yang pertama, gunakan alas kaki yang lunak, yang longgar, supaya tidak makin menekan aliran darah. Kemudian hindari high heel atau alas kaki yang tinggi. Kemudian apabila fase istirahat, kaki bisa dinaikkan supaya aliran darah dari ekstremitas kembali ke jantungnya lebih lancar. Ini adalah ibu yang terentang, ini adalah vena cava inferior. Vena cava inferior ini adalah vena cava utama yang menuju ke jantung. Jadi kalau ingat anatomi jantung, kita punya dua vena cava besar, vena cava inferior dan vena cava superior. Vena cava superior itu adalah aliran darah dari organ kepala di atas jantung ya, menuju ke jantung. Kalau vena cava inferior itu adalah vena yang merupakan vena yang mengalirkan darah dari ekstremitas bawah, dari ujung kaki sampai masuk ke dalam jantung. Itu sebabnya pada fase kehamilannya sudah trimester ketiga, apabila ibu berbaring telentang, vena cava ini bisa tertekan oleh besarnya rahim. Ini bisa mengakibatkan hipotensi, sehingga ibu tidak disarankan untuk berbaring terlentang dalam waktu yang lama. Darah dan komposisi darah. Volume darah akan meningkat sampai sekitar 1.500 ml. Normalnya adalah 8,5 sampai 9% berat badan. Nah, peningkatan ini terdiri dari 1.000-nya untuk plasma dan 500-nya untuk eritrosit. Gunanya apa sih plasma dan eritrosit ini? Gunanya adalah nanti ketika fase persalinan, ibu akan kehilangan banyak darah. Sehingga tubuh sudah menyiapkan cadangan suplai darah untuk persiapan persalinan. Jadi mekanisme ini adalah mekanisme proteksi atau perlindungan ibu apabila terjadi fase persalinan. Nah, sistem vaskuler yang mengalami hipertrofi akibat pembesaran uterus, kemudian ada hidrasi jaringan, jadi bayi juga butuh hidrasi, bayi tidak boleh kekurangan cairan, begitu pula dengan ibu. Pastikan cadangan cairan untuk mengganti darah yang hilang selama fase persalinan dan nifas. Artinya, pastikan ibu tidak kehilangan banyak darah atau perdarahan pasca persalinan itu harus diwaspadai, terutama pada masa-masa porperium atau persalinan. Selama hamil terjadi percepatan produksi eritrosit sehingga terjadi peningkatan kebutuhan zat besi. Ini sudah kita bahas tadi ya. Jadi ibu hamil itu sebenarnya mengalami anemianya itu fisiologis ya karena periode kehamilan. Meskipun fisiologis, apabila tidak ditangani dengan baik maka bisa berubah menjadi patologis. Pada ibu yang anemia dikhawatirkan bayi akan mengalami kekurangan oksigen karena anemia itu adalah kadar hemoglobin yang rendah. Sementara hemoglobin itu adalah bahan utama pembentukannya adalah zat besi. Sehingga kalau zat besinya rendah, maka oksigen yang diikat oleh hemoglobin juga rendah. Dikhawatirkan bayi akan mengalami kekurangan oksigen yang bisa mengakibatkan kematian janin. Nah, perubahan signifikan ini adalah upaya untuk memenuhi kecukupan perfusi jaringan.
untuk melindungi organ-organ ibu dan janin akibat dari efek perubahan posisi terhadap tekanan darah dan aliran darah. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa peningkatan volume darah itu adalah melindungi ibu terhadap kehilangan darah pada periode persalinan. Nah, ini adalah gambar vena varikosa atau varices di mana aliran darah vena itu tidak lancar atau mengalami hambatan karena katup vena. Ini vena itu punya katup ya, aliran darah balik itu punya katup. Kalau terjadi penyumbatan, maka aliran darahnya tidak bisa ke atas nih, ke atas ke vena cava inferior, tapi dia terkumpul di pembuluh darah di bawah, di tungkai bawah. Curah jantung meningkat dari 30% sampai 50% pada minggu ke-32. Kemudian curah jantung akan menurun sekitar 20% pada minggu ke-40 atau masa aterem. Peningkatan curah jantung terutama disebabkan karena respon terhadap peningkatan kebutuhan oksigen. Jadi setiap kali terjadi penggunaan energi yang banyak, maka curah jantung akan ikut meningkat. Penggunaan energi yang besar misalnya pada periode persalinan. Nah, penelitian menunjukkan bahwa pada saat ibu hamil beristirahat pada posisi dorsal recumbens, curah jantung akan meningkat. Iya, dorsal recumbens itu apa? Silakan dibahas lagi. Silakan dicek lagi pelajaran tingkat 1 untuk KDPK atau PKDK. Posisi dorsal recumbens itu memperbaiki atau meningkatkan curah jantung. Apa yang terjadi dengan waktu sirkulasi dan waktu koagulasi atau pembekuan darah? Waktu sirkulasi sedikit menurun pada minggu ke-32. Nah, waktu sirkulasi akan mendekati normal sampai menjelang kehamilan aterem. Kecenderungan koagulasi lebih besar pada wanita hamil, sehingga wanita hamil beresiko terjadinya trombosis atau penyumbatan akibat bekuan darah. Jadi kadang kita sering dengar ya, ibu habis melahirkan kemudian koma, tidak sadar, ibu habis dioperasi kemudian kehilangan kesadaran. Karena resiko-resiko trombosis karena waktu pembekuan darah pada ibu hamil itu kecenderungannya lebih besar. Sistem pernapasan. Jadi karena rahim itu membesar, maka diameter atau rongga torak itu juga tertekan ya oleh besarnya rahim. Jadi diameter transversal rongga toraks akan meningkat kurang lebih 2 cm dan setelah melahirkan rongga dada mungkin tidak kembali seperti semula. Maksudnya adalah ketika kita hamil, karena uterus itu menekan rongga dada, maka tubuh beradaptasi dengan melebarkan rongga toraks. Tapi kadang-kadang ketika fase persalinan sudah selesai, rongga toraknya tidak kembali. Kok bisa? Padahal tulang. Ya karena memang tulang iga itu tulang rawan yang memungkinkan untuk bergerak. Jadi pada sistem pernapasan ibu hamil, itu pernapasan diafragma menggantikan pernapasan abdomen. Pernapasan diafragma adalah yang bergerak adalah otot dada. Kalau pernapasan abdomen yang bergerak adalah otot perut. Jadi pada ibu hamil itu lebih ke pernapasan dada. Fungsi paru, wanita hamil bernapas lebih dalam untuk meningkatkan volume tidal ya atau volume inti pada paru-paru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan frekuensi pernapasan sehingga ibu hamil tampak hiperventilasi. Maksudnya tampak ngos-ngosan. Bernapasnya lebih cepat. Karena memang ibu membutuhkan banyak oksigen. Jadi hiperventilasi kehamilan itu adalah mekanisme adaptasi tubuh. Jadi walaupun fungsi paru tidak terganggu oleh kehamilan, tapi pada ibu hamil yang memang sudah punya penyakit saluran pernapasan bisa menjadi lebih berat selama hamil. Misalnya sebelum hamil ibu punya TBC paru, sebelum hamil ibu sudah menderita asma, dengan kehamilan penyakit ini bisa tampak lebih berat sehingga dipertimbangkan untuk merujuk ibu apabila punya masalah dengan pernapasan. Nah, diafragma terdorong ke atas kira-kira 4 cm pada akhir kehamilan. Otot-otot kartilago dan tulang-tulang dada lebih lentur, sehingga memperbesar sudut subkosta. Maksudnya adalah, pada intinya adalah terjadi peningkatan diameter transversal torak. Dadanya itu lebih lebar. Dan lingkaran pada torak itu lingkarannya lebih besar, supaya kita bernapas lebih leluasa.
basal metabolisme rate akan meningkat. Iya, jadi memang ibu hamil itu akan terjadi peningkatan metabolisme seperti cepat merasa lapar, cepat merasa haus, cepat merasa lelah, berkeringat, panas. Itu semua adalah akibat dari peningkatan basal metabolisme rate. Tujuan peningkatan BMR itu karena terjadi peningkatan kebutuhan oksigen pada janin. Oksigen ini dialirkan melalui plasenta dari uterus ke janin. Sistem genita urinary adalah tujuannya mempertahankan homeostasis atau keseimbangan. Jadi pada kehamilan lanjut, pelvis ginjal kanan dan ureter itu lebih lebar daripada pelvis ginjal kiri karena pergeseran uterus yang berat ke kanan. Karena di sebelah kiri itu ada kolon rektosigmoid. Jadi ini perpindahan. Jadi di dalam perut itu kan ada organ-organ, ada usus, ada ginjal, ada ureter, ada bladder. Jadi dengan besarnya usia kehamilan itu mendorong ke segala sisi. Salah satunya adalah mendorong ke ginjal. Jadi terjadi perubahan posisi, ginjal kanan itu lebih berdilatasi, lebih melebar. Nah, perubahan ini bisa mengakibatkan terjadinya urin stasis atau urin yang tidak mengalir dengan lancar, sehingga ibu rentan atau beresiko terhadap infeksi saluran perkemihan. Kandung kemih, tonus otot bladder itu menurun karena respon otot polos terhadap efek progesteron. Nah, kapasitas bladder itu meningkat hingga 1 liter, kapasitas itu maksudnya daya tampungnya ya yang meningkat, tapi tonus ototnya menurun. Tonus otot itu maksudnya gini, otot itu kan berkontraksi. Relax, kontraksi, relax, kontraksi, relax. Jadi tonus ototnya menurun itu adalah kemampuan otot bladder untuk menahan urin. Bladder udah penuh nih, tapi kita tuh nggak kuat nahan lama-lama. Ibu hamil kan nggak bisa nahan lama-lama kalau mau buang air kecil ya, karena terjadi penurunan tonus. Maunya itu cepet-cepet dilepas, cepet-cepet dibebaskan urinnya, dikeluarkan. Hanya kapasitasnya saja yang meningkat, tapi tonusnya menurun. Nah, perpindahan ini mengubah letak intravesikular ureter yang menyebabkan regurgitasi ureter. Maksudnya adalah gini gampangnya. Karena perubahan posisi ini, kalau ibu hamil itu buang air kecilnya tuh nggak tuntas. Masih tersisa sedikit di dalam bladder. Itu sebabnya tadi ibu hamil sarannya kalau buang air kecil itu lebih ke menunduk ke depan supaya urinnya itu benar-benar habis. Jadi bladdernya itu benar-benar tertekan untuk menghabiskan urin yang ada di dalam kandung kemih. Stasis urin atau urin yang nggak keluar dengan sempurna itu beresiko terjadinya infeksi saluran kemih. Oke, kemudian resiko trauma pada persalinan. Oke, keseimbangan cairan elektrolit. Apa yang penting di sini? Intinya adalah ginjal berfungsi paling efisien pada posisi dorsal lateral recumbent. Silakan dilihat lateral recumbent itu apa. Tadi ada dorsal recumbent, ada lateral recumbent. Ini adalah pelajaran tingkat 1 ya, silakan dicek ulang. Kemudian pada kehamilan, ekspresi glukosa itu akan tinggi. Jadi tampaknya seolah-olah ibu mengalami masalah pada gula darah atau atau ada gula di dalam urin ya, glukosuria. Nah, glukosuria itu adanya glukosa di dalam urin dan kadar glukosa dalam urin meningkat 3 kali lipat dari wanita hamil. Kadar urin yang berlebihan, kadar glukosa dalam urin yang berlebihan dikhawatirkan mengganggu metabolisme ibu atau adanya diabetes mellitus karena kehamilan. Apa yang terjadi pada total body water atau total keseluruhan cairan dalam tubuh ya, itu meningkat sekitar 6-8 liter, meningkat sekitar 40%. Itu meningkat karena memang ibu kebutuhan cairan, elektrolit, kebutuhan darahnya meningkat. Sistem integumen kita udah bahas tadi ya, ada hiperpigmentasi, ada klausma, ada perubahan warna pada kulit. Linea tadi dari linea alba berubah menjadi linea nigra, atau garis tengah di perut itu berwarna putih bisa berubah menjadi nigra atau hitam.
Kemudian ini kita sudah bahas ya, strie itu adalah peregangan karena pembesaran pada abdomen, pada paha, pada payudara ini menimbulkan rasa gatal. Jika ibu hamil mengeluh gatal pada perutnya, gatal pada pahanya, gatal pada payudaranya, itu karena terjadi peregangan pada kulit. Kemudian yang penting lagi adalah otot dinding perut atau rectus abdominis akan meregang. Peregangan ini disebut dengan diastasis recti abdominis. Nah, kalau kita ingat gambar otot abdomen itu kan ini ya rapat. Ketika hamil dia akan otot abdomen itu akan sedikit membuka karena besarnya rahim. Ketika bayi sudah lahir, otot ini tidak menutup lagi dengan sempurna kecuali ibu berlatih lagi untuk merapatkan otot perut. Nah, ini bisa dilatih pada senam nifas. Negastrie atau guratan-guratan pada kulit akibat pertegangan pada kulit. Ini adalah klosma gravida atau topeng kehamilan. Nah, ini adalah linea nigra atau garis berwarna gelap pada bagian tengah abdomen. Kemudian sistem muskuloskeletal. Jadi sistem muskuloskeletal itu cara jalan ibu berubah karena ibu hamilnya di depan, jadi beratnya di depan. Maka ibu tampak lordosis ya seperti ini ya. Kalau kiposis itu ibu bungkuk, kalau ini ibu malah lordosis ya seperti mendongak karena ibu menyesuaikan pusat gravitasinya yang bergeser ke depan. Kurva lumbosakral sedikit melengkung, jadi punggungnya ibu sedikit lengkungannya terlihat lebih jelas. Kemudian, maaf ini tadi sudah. Nah, pada wanita yang tidak hamil itu gravitasi atau berat tubuhnya itu di sini. Pada wanita hamil dia sedikit bergeser ke depannya. Tapi pada posisi seperti ini dia kembali lagi gravitasinya ini hanya perubahan gravitasi atau perubahan posisi. Sistem saraf. Karena ada penekanan saraf pada panggul akibat pembesaran uterus, maka terjadi perubahan sensori atau perubahan sensasi. Kadang-kadang ibu merasa kram, kesemutan, nyeri, akibat tarikan pada saraf. Karena posisi lordosis atau posisi mendangak, jadi ada penekanan saraf di tungkai, akibatnya ibu ngerasa sakit pada kaki, pegel, kesemutan, dan lain-lain. Parestesia, gatal, atau rasa terbakar. Nyeri kepala adalah hal yang umum ya, karena ketegangan pada saraf. Kadang-kadang yang berat ibu bisa pingsan, itu sebabnya ibu hamil disarankan untuk tidak melakukan aktivitas berlebihan, sering-sering istirahat. Apabila ibu hamil terjadi hipokalsemia atau kekurangan kalsium, bisa mengakibatkan kram otot. Tetani itu kejang otot ya, kram otot. Sistem pencernaan. Nafsu makan meningkat apabila ibu sudah mulai nyaman, morning sickness-nya sudah berkurang. Nah, absorpsi absorpsi nutrisinya meningkat karena memang dibutuhkan untuk ibu dan janin, tapi sekresi ususnya berkurang, gerakan usus lebih lambat, sehingga ibu beresiko untuk konstipasi, sehingga saran pada ibu adalah memakan tinggi serat dan banyak cairan. Ibu juga beresiko hemoroid pada akhir kehamilan. Hemoroid ini adalah pembesaran vena hemoroidalis pada anus ya. Jadi hemoroid itu pembesaran vena, kadang-kadang berdarah apabila buang air besarnya keras. Jadi ini beresiko, itu sebabnya ibu disarankan benar untuk dietnya itu harus ada serat yang cukup. Nah, saliva atau air liur lebih asam pada kehamilan. Di bawah pengaruh estrogen, gusi menjadi lebih berpembuluh darah. Sering terjadi hiperplasia dan edema. Maksudnya gigi lebih mudah berdarah. Jadi memang pada kehamilan, kadang-kadang kalau ibu kekurangan kalsium, sementara bayi membutuhkan kalsium, itu kalsiumnya dan mineralnya akan diambil dari tulang ibu, tulang punggung terutama, dan gigi. Itu sebabnya ibu hamil yang kehamilannya beberapa kali itu kadang mulai giginya rontok, mudah sakit, mudah patah, kemudian sudah mulai nyeri punggung karena cadangan mineral digunakan untuk janin.
Diperkirakan 50% sampai 70% ibu hamil mengalami radang gusi ya, atau ini penurunan sphincter. Sphincter itu maksudnya otot yang membuka dan menutup pada esofagus. Jadi kalau ibu hamil ini kadang sering terjadi regurgitasi. Maksudnya adalah kita minum, tidak lama minumnya akan mau keluar lagi. Itu namanya regurgitasi, keluar lagi. Jadi karena terjadi penekanan pada esofagus. Jadi disarankan ibu tidak makan dengan jumlah banyak, makannya sedikit tapi sering. Atau disebabkan oleh perubahan pada diafragma karena penekanan abdomen pada rongga dada. Pembesaran uterus juga menekan lambung. Jadi akibatnya lambung jadi lebih kecil ya isinya. Terjadi juga penurunan asam lambung, tapi mekanisme ini belum dipahami dengan baik, tapi sering dikeluhkan oleh ibu hamil. Kemudian konstipasi, iya ini kita udah bahas tadi ya, konstipasi. Hemoroid selama kehamilan. Nah ini juga sering terjadi. Jadi yang mengejan, ibu mengejan pada proses buang air besar, karena konstipasi itu juga bisa menyebabkan terjadinya hemoroid. Nah, ini adalah gambaran awal kehamilan. Apa yang berubah pada ibu, ini adalah otot abdomen. Tadi saya sebutkan, di otot abdomen itu disebut dengan recti abdominalis. Pada fase hamil yang lebih besar, ini akan membesar. Ototnya akan melebar. Itu disebut dengan diastasis atau melebarnya otot rectus abdominalis. Nah, ini bayi. Ini adalah kesimpulan dari perubahan fisik ibu atau masalah-masalah umum yang terjadi selama kehamilan. Yang pertama adalah morning sickness. Kita udah bahas tadi morning sickness itu keluhannya di lambung ya, mual muntah, ibu anemia bila kekurangan zat besi, ibu nyeri punggung karena tertekan oleh besarnya janin, peningkatan kebutuhan untuk berkemih, iya karena di sini rahim ini adalah bladder, jadi bladdernya tertekan. Kemudian ibu kadang merasa kram, lelah di tangan, hemoroid dan konstipasi bisa terjadi, kram pada kaki, keluhan vena varikosa, pembuluh darah balik vena pada ekstremitas bawah, atau edema atau kaki yang bengkak, ini adalah gejala-gejala yang umum. Jadi bayi itu menekannya itu di sini. Ini adalah rongga panggul. Nah, di sini ini adalah aliran darah yang menuju ke kaki. Jadi kalau di sini tertekan oleh besarnya janin, maka aliran darah ke bawah ini juga terhambat. Akibatnya edema, kadang kesemutan di sini, terasa nyeri, dan lain-lain. Oke, untuk materi ini sudah selesai. Silakan dipelajari lagi. Materi ini adalah materi pembuka ya. Maksudnya adalah mahasiswa tetap belajar mandiri. Ini adalah hal yang mengantarkan Anda pada materi kayak nanti ada persalinan, ada kehamilan. Jadi ini lebih bersifat ke anatominya saja. Jadi silakan dipelajari apabila ada hal yang ingin didiskusikan, kita bahas nanti atau boleh kita berkomunikasi langsung ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Semoga Allah catat kegiatan belajar mengajar ini sebagai kebaikan, karena belajar adalah salah satu ibadah yang utama ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.